Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saya Audarsi Fitriani dari kelas Akuntansi B Universitas Yarsi. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Sebenarnya kita tinggal nge-review aja karena sebelumnya saya sudah membuat tutorialnya ya. Pertama kita bikin menu utama, yaitu pilih background seperti ini. Lalu bisa kita tambahkan text box dengan cara klik insert di text box dan tambahkan saja namanya dan buat jurnal sesuai yang kalian inginkan, akun-akun sesuai yang kalian inginkan ya. Nah, seperti ini tampilan untuk menu utama. Selanjutnya kita akan ke menu sheet akun. Nah, sebelumnya saya sudah membuat formatnya ya. Di sini sudah terdapat kode, nama akun, saldo, laporan debit dan kredit. Saya juga sudah memasukkan nama akunnya dan beserta sudah memasukkan nominal di debit dan kreditnya. Langsung saja untuk membuat saldo, yaitu kita bisa menggunakan cara data validation, klik data, ada menu, ada validation. Law-nya kita ganti list, tanda blank-nya kita checklist, search-nya debit, kredit, strip, no space ya. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita pilih debit. Kita turunin aja ke bawah. Nanti akan ke bawah sendiri. Nah, untuk akumulasi penyusutan gedung itu ini itu kita ganti kredit. Dia kredit sampai ke pendapatan jasa. Nah, tapi untuk yang Previsa ini dia merupakan debit. Nah,
Nah, selanjutnya untuk yang pos saldo, pos laporan. Untuk pos laporan caranya juga sama, data validation, lalu list, enabling checklist, neraca, laba rugi, space, strip, no space ya. Lalu kita pilih OK. Di sini kita ganti neraca, kita turunin aja ke bawah. Dari biaya operasional itu kita ganti laba rugi sampai ke bawah. Nah, seperti ini tampilan untuk akun. Selanjutnya kita ke jurnal umum. Ke jurnal umum. Oh iya, maaf, dari pendapatan sini kita ganti laba rugi ya. Selanjutnya untuk yang jurnal umum, saya juga sudah membuat formatnya beserta nama akun-akun dan akun debit kreditnya ini. Saya juga sudah membuat kode akunnya. Nah, cara membuat kode akun ini itu cukup mudah. Kita bisa masuk ke akun, kita blok bagian daftar akun. Di sini kita blok. Kita blok sampai sini. Lalu kita pilih formulas. Ini di blok ya. Ini di blok. Kita lalu pilih formula. Oke, di blok ditarik. Lalu kita pilih formulas di file name. Di sini kita ganti kode. Karena tadi saya sudah menulis kode. Kita balik ke jurnal umum. Kita balik ke I7. Lalu kita ke data validation seperti ini. Data validation seperti biasa, lalu kita ganti list, enabling checklist, search-nya kita kasih sama dengan kode, lalu kita pilih OK. Nah, nanti akan muncul kode seperti ini. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita ke akun 1. Akun 1 yaitu bisa menggunakan rumus sama dengan kita B7 dan T7 yang ini. Lalu kita pilih enter seperti ini. Selanjutnya untuk akun 2 kita bisa menggunakan rumus countif sama dengan masukkan rumus countif, lalu kita klik I7 titik 2 koma I7 lagi tutup kurung, dan jangan lupa di sebelum dan sesudah huruf pertama itu kita kasih lambang dolar. Seperti ini, lalu enter. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Ditarik ke bawah. Yang ini juga seperti itu. Nah, kegunaan untuk akun 2 ini apa sih? Kegunaannya adalah untuk mempermudah kita membuat buku besar. Jadi kita bisa memperkirakan berapa table atau berapa kolom yang kita butuhkan untuk membuat buku besar. Seperti ini. Ini ada 6. Berarti kas kita butuh 6 kolom. Ini ada 2 apa di sini? 2 biaya gaji dan komisi. Berarti kita butuh 2 kolom di biaya gaji dan komisi agar kita tidak kelebihan dan tidak kekurangan kolom saat membuat besar. Selanjutnya kita ke sheet buku besar. Sekali lagi saya sudah membuat kolomnya ya. Oh iya, di sini saya hanya membuat 1 kolom saja yang belum saya isi datanya, karena yang lainnya itu tinggal kita copy aja. Kita bisa mempermudah dengan cara yang sama. Agak memakan waktu, langsung saja untuk kode akun. Caranya kita seperti data validation, kita list, lalu kita ganti list, enabling kita checklist sama dengan kode, lalu kita pilih OK. Nah, lanjut ke nama akun. Di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan masukkan rumus VLOOKUP, lalu B6 koma daftar akun koma 2 koma false, tutup kurung, enter.
Maaf, maksud saya tadi B5 ya di sini. Lalu kita enter. Nah, untuk yang pos saldo caranya juga sama. Masukkan rumus VLOOKUP. Lalu kita B5, koma, daftar akun, koma, 3, false. Tutup kurung, enter. Selanjutnya sama dengan masukkan rumus VLOOKUP B5, koma, daftar akun, koma, 5, false, tutup kurung, plus rumus VLOOKUP B5, koma, daftar akun, koma, 6, false, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Karena kode akunnya kita butuh ini kan namanya kas ya. Jadi kita bisa langsung masukin kas, ada saldo awalnya 18 juta. Sekarang lanjut kita masukin akunnya. Di keterangan kita, karena itu awal ya, jadi kita tulis saldo awal. Saldo awal sebesar 18 juta. Nah, yang kedua kita bisa berikan akun-akunnya, masukin akun-akunnya aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian saldonya kita bisa klik sama dengan, lalu ke sini, lalu kita dikurang yang ini, yang F10, enter, dan kita bisa tarik ke bawah. Nanti dia akan mengurangi dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk mempermudah mencari data-datanya ini, menentukan ini masuk nama akun kas, piutang, utang, dan lain-lain, kita bisa tinggal copy aja. Kita copy, kita paste di sini. Nah,
Ini kan merupakan piutang usaha ya, maka bisa kita ganti 1102. Nanti dia akan ganti sendiri piutang dagang saya. Piutang dagang, terus saldonya debit, saldo awal 16 juta. Sesuai kan? Seperti itu untuk buku besar. Selanjutnya kita ke neraca lajur. Untuk neraca lajur, saya juga sudah membuat formatnya. Ini pertama yang untuk di kode akun sama dengan kode akun, kode enter. Di sini kita bisa tarik aja ke bawah. Untuk nama akun ini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP A6, daftar akun, 2, false, tutup kurung, enter. Kita bisa tarik aja ke bawah. Untuk yang pos saldo caranya juga sama dengan masukkan rumus VLOOKUP A6, daftar akun, 3, false, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah. Untuk yang neraca saldo caranya sedikit rumit. Kita bisa masukkan dua rumus if dan sum if. Langsung saja sama dengan if ini kita bisa ke set akun, kita blok bagian A, head kolom A, lalu kita klik A6, lalu kita head kolom E, tutup kurung, ditambah, masukkan rumus sum if lagi, lalu kita ke jurnal umum, kita klik head kolom I, lalu kita ke neraca lajur, kita klik A6, lalu kita ke jurnal umum, kita head kolom A, tutup kurung, ditambah atau plus, masukkan kembali rumus sum if, bukan ditambah tapi dikurang, masukkan rumus sum if, lalu kita shift ke jurnal umum, kita klik head kolom I, kita ke neraca lajur, lalu kita klik A6, kita ke jurnal umum, head kolom L, tutup kurung, 0, tutup kurung. Kita bisa tarik aja. Lalu untuk yang kredit, sama dengan masukkan rumus if, kita klik C6, sama dengan kurung, putih,
koma, masukkan rumus sum if, kita kesit akun, lalu kita head kolom A, koma, lalu kita ke neraca lajur, kita klik A6, koma, lalu kita kembali ke sheet akun, kita klik head kolom F, koma, tutup kurung, dikurang, kita ditambah, kita ke rumus sum if, masukkan rumus sum if, lalu kita ke jurnal umum, kita sheet kolom I, sheet head kolom I, koma, lalu kita ke neraca lajur, lalu kita klik A6, koma, lalu kita kembali ke jurnal umum, kita klik head kolom L, tutup kurung, koma, 0, tutup kurung, enter. Bisa kita klik 2 kali aja. Selanjutnya untuk yang pos laporan, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sampai dengan masukkan rumus VLOOKUP, lalu kita klik A6, koma, daftar akun, koma, 4, koma, false, tutup kurung, enter. Selanjutnya di sini kita bisa tarik ke bawah aja. Nah, selanjutnya untuk yang laba rugi yang bagian debit sama dengan masukkan rumus if F6, lalu kita ketik laba rugi, jangan lupa tanda kutipnya ya. Koma, di 6, tutup kurung, oh iya, koma 0, tutup kurung, enter. Di sini kita bisa klik 2 kali. Nah, selanjutnya yang kredit, caranya juga sama dengan masukkan rumus if name, tanda kutip, sama dengan koma, nol, selanjutnya untuk yang neraca yang bagian debit, kita masukkan rumus if, lalu kita F6 sama dengan ketik neraca, tanda kutip lagi, koma, 0, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya yang kredit, cara juga sama dengan if, lalu kita klik F6 sama dengan tanda kutip neraca, tutup kutip,
koma 0, lalu kita bisa tarik, klik 2 kali aja ke bawah. Nah, lalu di sini kita bisa kasih laba bersih. Di bawahnya biaya, di bawahnya total. Lalu di sini kita kasih total. Seperti ini. Nah, untuk yang total ini kita bisa jumlahkan dengan cara sama dengan masukkan rumus sum. Kita jumlahkan aja bagian dari atas sampai akhir. Seperti ini ya. Enter. Selanjutnya ini juga sama dengan klik rumus sum dari atas sampai hingga akhir. Enter. Lalu yang ini juga sama dengan masukkan rumus sum, lalu kita jumlahkan bagian atas hingga akhir. Sebenarnya enggak bagian atas hingga akhir, tapi bagian mana yang ingin kalian jumlah gitu. Enter. Ini juga sama dengan masukkan rumus sum, kita klik bagian atas hingga akhir, lewat garis. Enter. Nah, ini kenapa lebih besar? Karena debit kredit lebih besar dari debit, karena ada labanya. Jadi selisih yang di sini itu kita bisa gunakan, kita ketik kita kasih 21.115.000. Nah, dan sama dengan masukkan rumus sum, kita total bagian atas. Enter. Selanjutnya juga sama dengan masukkan rumus sum, enter. Karena sini ada labanya, maka bisa kita beri 21.115. Seperti ini. Nah, ini balance. Nah, untuk yang di sini, maaf, ini taruhnya di sebelah sini. Kita taruh di sebelah sini agar menjadi balance. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya balance ya. Lanjut ke laba rugi. Selanjutnya untuk yang laba rugi, yang kode akun, yaitu kita bisa ke neraca lajur, kita klik kode bagian pendapatan jasa, lalu enter. Oh, kita sama dengan dulu. Di sini sama dengan, lalu kita ke neraca lajur yang bagian pendapatan jasa, lalu enter. Nah, selanjutnya di sini sama dengan balik kita ke neraca lajur, lalu kita ke biaya gaji dan komisi, lalu enter. Nah, untuk selanjutnya kita bisa tarik ke bawah sampai di sini.
Untuk yang lama akun kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan masukkan rumus VLOOKUP lalu A6, daftar akun, 2, false, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita bisa tarik aja ke bawah. Nggak bisa tarik. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Di sini kosongin aja. Nah, selanjutnya untuk jumlah kita bisa masukkan rumus pakai rumus sum if, yaitu sama dengan masukkan rumus sum if, lalu kita ke neraca lajur, klik head kolom A, koma, ke laba rugi, kita klik kolom B6, koma, kita kembali ke neraca lajur, lalu klik head kolom G, tutup kurung, ditambah, masukkan kembali rumus sum if, lalu kita ke neraca lajur, kita klik head kolom A, koma, lalu kita kembali ke laba rugi, lalu kita klik B6, koma, lalu kita ke neraca lajur, kita klik head kolom H, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita bisa tarik ke bawah aja. Nah, di sini ada kesalahan, kenapa tadi nggak bisa? Maka di sininya kita ganti A, bukan B. Maaf ya. Lalu enter. Nah, dia langsung ada angkanya. Karena tadi ada kesalahan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, untuk yang total, yaitu bisa dengan cara sama dengan. Nah, yang di sini juga di sini kita bisa masukin rumus sum sama dengan sum, lalu di sini kita bisa total seperti ini. Nah, selanjutnya sama dengan yang ini kita dikurang 52.835 yang ini. Lalu hasilnya 21.115.000. Nah, seperti yang ada di neraca lajur yang laba bersih 21.115. Nah, selanjutnya ke neraca. Nah, untuk yang kode akun, di sini kita bisa klik sama dengan, kita ke neraca lajur, lalu kita pilih yang akun kas di sini, enter. Lalu selanjutnya ini kita tarik sampai ke nomor 10 ini. Nah, di sini merupakan aset lancar. Selanjutnya kita ke aset tetap, yaitu sama dengan kita ke neraca lajur, lalu pilih yang tanah, enter. Di sini kita tarik hingga 3 kolom. Nah, selanjutnya sama dengan
di bagian sini sama dengan kita ke neraca lajur lagi, lalu kita ke bagian utang usaha, bagian kewajiban, enter. Nah, di sini ada 3 kolom, maka kita tarik aja sampai 3 kolom. Selanjutnya, di sini kita sama dengan ke neraca lajur, kita ke ekuitas yang modal usaha. Enter, kita tarik aja karena hanya ada 2 akun sama modalnya Raisa seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke nama akun menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan masukkan rumus VLOOKUP A6, daftar akun, 2, false, tutup kurung, enter. Nah, di sini kita bisa tarik aja. Tarik aja sampai sini. Nah, nanti dia akan menyesuaikan sendiri ya. Di sini kita bisa ganti jumlah aset lancar. Di sini kita bisa kasih jumlah aset tetap. Di sini kita bisa beri total aset. Selanjutnya kita bisa ganti total liabilitas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masukin jumlahnya, itu menggunakan rumus SUMIF. Masukkan rumus SUMIF, lalu kita ke neraca lajur, kita klik kolom A, koma, lalu kita ke balik ke neraca, kita klik A6, koma, lalu kita kembali ke neraca lajur, kita klik head kolom I, tutup kurung, dikurang, kita masukkan kembali rumus SUMIF, klik neraca, kita klik kolom A6, maaf, ke neraca lajur, kita head kolom A, koma, lalu kita ke neraca, kita klik A6, koma, kita kembali ke neraca lajur, kita head kolom J, tutup kurung, enter. Nah, nanti akan ada sendiri nominalnya. Ini kita bisa tarik aja ke bawah dengan sendirinya, dia akan menyesuaikan. Nah, untuk bagian total ekuitas, bagian laba bersih, kita bisa beri yang jumlah di laba rugi barusan, yaitu 21.100.000
15.000. Enter. Nah, di sini untuk total, setiap totalnya kita bisa jumlah menggunakan rumus sum sama dengan, masukkan rumus dulu sumnya, sama dengan sum, enter. Dan untuk yang jumlah aset juga sama, sama dengan masukkan rumus sum, enter. Sama dengan selanjutnya untuk yang total aset, total liabilitas, kita bisa menggunakan rumus sum, sama dengan Nah, di sini kenapa saya nggak balance? Karena saya lupa di bagian utang usaha ini seharusnya udah ganti rumus, tidak ditarik ke bawah lagi. Tapi kita menggunakan rumus yang lain, yaitu sama dengan rumusnya kita langsung aja masukin sama dengan sum if, lalu kita ke neraca lajur, kita head kolom A, koma, lalu kita klik ke neraca, kita klik A17 yang ini, koma, lalu kita kembali ke neraca lajur, kita head kolom J, tutup kurung, dikurang, masukkan kembali huruf rumus sum if, lalu kita klik neraca lajur, kita head kembali kolom A, koma, lalu kita ke neraca, kita klik kembali A17, koma, kita kembali lagi ke neraca lajur, kita klik head kolom I, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya tadi kan minus ya, menjadi positif. Nah, kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya balance di hasilnya, yaitu senilai 43.265.000. Di sini masih minus. Bentar. Bentar. Nah, di sini masih nggak balance lagi ya, karena kita belum masukin laba bersihnya. Oke, kita masukin aja laba bersih senilai 21.115.000. Nah, maka hasilnya di balance 64.265 dan total aset tetapnya juga 64.265.000. Akhirnya selesai juga. Di laba rugi itu hasilnya 20.115 sama seperti yang di laba bersih di sini. Di neraca lajur juga ada senilai 21.115. Buku besarnya seperti ini, tadi saya belum menampilkannya ya.
Nih, misal kamu ini kan seperti ini jurnal umumnya, kemudian Manotama. Baiklah, sekian akhir tugas saya malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.